Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Rumah Juang Keadilan, berani berbagi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas pernyataan Rizwan melalui yang ada di video ini. Mungkin dianggap saya pengkhianat. Saya siap untuk dicaci, dimaki, dijadikan pengkhianat. Yang penting saya telah menemukan kebenaran itu dengan rekonstruksi, dengan uji coba yang sudah saya lakukan 3 bulan ini dan akan saya tuliskan dalam buku. Ya, bukan dengan cuap-cuap. Oke. Di video itu Rizwan mengatakan bahwa saya siap dicaci maki, bahkan dikatakan pengkhianat. Nah, ini saya buat video ini untuk mengkanter apa yang Rizwan akan lakukan kepada orang-orang yang menyebut dirinya pengkhianat. Pengkhianat itu definisinya bisa kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia yang benar, atau bisa kita searching di Google. Pengkhianat itu orang yang tadinya bersama-sama berjuang, terus dia lari, dia mengkhianati kebenaran dari pandangan perjuangan bersama-sama itu. Sekelumit itu ya. Nah sekarang Rizwan berkuar-kuar, Rizwan serampangan menyerang siapa saja. Bahkan karena serampangannya itu berimplikasi pelaporan Pak JK terhadap dirinya, berimplikasi juga pelaporan Termul terhadap Pak JK. Ini jadi semata-mata seolah-olah dibuat skenario seperti ini. Kalau dalam bahasa teori intelijen, membuat manajemen konflik. Oke, kita tidak melebar ke sana, kita fokus kepada Rizwannya. Rizwan, Anda salah kalau mengatakan orang-orang itu menyebut Anda itu berkhianat atau pengkhianat. Karena memang satu, kenyataannya seperti itu pendapat mereka. Kedua, Anda tidak bisa melaporkan mereka itu menyerang dignity atau martabat saudara Rizwan. Karena apa? Karena Rizwan sendiri, kamu sendiri sudah menyatakan dan melegitimasi terhadap orang yang akan menyerang, mencaci dirimu sendiri pada saat pernyataan itu di kantor Wapres, dengan mengatakan saya rela dicaci maki, saya rela disebut pengkhianat karena saya membongkar, meneliti dengan metode rotasi dan sebagainya itu bahwa ijazah ini asli. Nah itu, jadi Anda bahaya bila Anda melaporkan. Anda berani menuduh, harus bisa membuktikan. Malah dengan tameng video Anda tadi, Anda bisa dilaporkan balik. Itu, ini hati-hati. Kok Anda yang selama ini mengaku doktor, padahal setelah dilaporkan sama kelompoknya Pak Jokowi, Bang Bill dengan Joshua Sinambela yang lawyernya itu Lecumanan, Anda berbalik. Jadi selama ini gelar dokter Anda itu dipakai sebagai sarana untuk jadi dosen di Matraman atau sebagai peneliti. Ini Anda telah membohongi publik. Justru sebaliknya, Anda ini, wah saya nggak bisa bicara dah kalau begini dah. Mau disebut apa nih Anda nih begini? Sementara Anda teriak-teriak, serampangan bicara kepada siapa aja. Institusi Polri juga sama, Anda hujat habis. Oknum-oknum Polri juga Anda hujat habis. Tapi Anda sendiri yang tidak punya moral gitu. Kalau mau menyerang itu moral diperbaiki dulu, flashback dulu, berkaca dulu sama diri kita sendiri. Apa kita pantas nih bicara ini? Apakah kalau kita bicara ini, rekam jejak kita tidak pernah melakukan pembohongan publik atau gimana? Itu artinya
pakai bahasa Rocky Gerung tuh pakai akal sehat lah gitu. Ya itu aja pesan saya tuh. Jadi buat saudara Lismon dipertimbangkan. Jangan ente membabi buta demi untuk mencapai RG. Sekali lagi saya katakan bahwa Anda sedang dibuat untuk, sedang direkayasa untuk terjumus masuk ke dalam bui. Contohnya ente berharap RG, tapi ente juga akan dijadikan saksi mahkota. Saksi mahkota itu syaratnya dia adalah terpidana. Berarti kalau ente mau jadi saksi mahkota, saudara Lismon mau jadi saksi mahkota, status tersangkanya tidak bisa dicabut. Kalau tidak bisa dicabut, berarti RG tidak akan diberikan Pak Jokowi. Kalau RG itu diberikan Pak Jokowi melalui kepolisian, Polda Metro Jaya, berarti Anda tidak bisa menjadi saksi mahkota, hanya saksi biasa. Itu aja. Saya ingatkan, ke depan berhati-hati loh. Jangan sampai blunder ucapan-ucapan Anda ini. Buat Bang Rismon, seperti itu. Walaupun sekarang saya berseberangan jalan dengan Anda, tapi paling tidak saya masih mengakui bahwa Anda pernah bersama-sama kita. Cobalah beradab seperti saya. Jangan kita setelah berseberangan jalan terus menyerang. Contohnya Anda menyerang Rosulyo, atau Anda menyerang pengacara-pengacara Anda yang dulu membela Anda. Sekarang Anda menyerang dengan akan melaporkan juga, implikasinya ke orang-orang ini ya, arahnya kepada orang-orang ini dengan mengatakan siapa saja yang mengatakan saya pengkhianat akan saya laporkan. Itu aja. Ingat pernyataan Anda. Ingat labelisasi Anda yang siap dicaci maki dan disebut pengkhianat. Oke. Semoga Anda kembali kepada akal warasnya seperti yang dikatakan Dr. Muhammad Taufik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.